Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah program berita Cakrabuana News, menghadirkan informasi dan berita aktual, tajam dan terpercaya. Topik berita kali ini mengangkat tema RUU Haluan Ideologi Pancasila dibayangi isu kebangkitan PKI. Berita selengkapnya, rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP yang tengah dalam pembahasan awal DPR RI menuai kritik dari sejumlah fraksi, salah satunya fraksi PAN, yang mengkritik RUU HIP ini tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 tentang ajaran komunisme /Marxisme-Leninisme sebagai rujukan atau konsideran. PAN menilai bahwa TAP MPRS itu masih sangat diperlukan dalam rangka mengawal kemurnian ideologi Pancasila, termasuk untuk menghalau ideologi-ideologi lain yang bisa saja masuk di tengah-tengah masyarakat, kata Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partawanan Daulay, sebagaimana dikutip dari IDN Times Senin 18 Mei. Sebab menurut Saleh, tanpa TAP MPRS maka tak dipungkiri bahwa RUU HIP ini akan dibayang-bayangi dengan kebangkitan Partai Komunis Indonesia lewat ideologi yang terselundup di RUU HIP tersebut. 1. PAN bertekad menarik diri dari pembahasan HIP. Merujuk pada draft RUU HIP, ada 8 rujukan atau konsideran, namun TAP MPRS nomor 25/1966 ini tidak termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, PAN bertekad menarik diri dari pembahasan. Sikap PAN jelas terkait masalah ini. Jika TAP MPRS itu diabaikan, fraksi PAN akan menarik diri dari pembahasan. PAN tidak mau bermain-main dengan isu-isu sensitif yang bisa mencederai umat dan masyarakat. PAN tegak lurus dalam membela dan menjunjung tinggi ideologi Pancasila. Karena itu ideologi-ideologi lain harus ditolak secara tegas, ujar anggota Komisi 9 itu. Saleh menyayangkan TAP MPRS tidak disertakan, padahal menurutnya hampir seluruh fraksi menolak. Ia berharap di pembahasan selanjutnya TAP MPRS ini dapat diikutsertakan sehingga harapannya tidak ada polemik di masyarakat karena kontroversial. Ketika dibahas di Baleg, fraksi-fraksi sudah menyampaikan pandangan mini fraksi. Hampir semua mendesak agar TAP MPRS 25/1966 dimasukkan dalam konsideran, ujarnya. Pembahasan terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila masih tahap awal. Pembahasan yang ada masih pada tahap meminta persetujuan agar dijadikan sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR. Nanti pada saat pembahasan, kata Saleh, akan didalami dan dipertegas lagi soal sikap dan positioning PAN. Dalam konteks ini, kami mengundang seluruh lapisan masyarakat, ormas, OKP, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain untuk memberikan masukan. Masukan-masukan itu insya Allah akan menjadi referensi kami dalam menentukan sikap ke depan, ujar Saleh. 2. Partai Nasdem melanjutkan pembahasan tanpa TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Senada dengan Saleh, Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali juga menyatakan belum bisa mendukung berlanjutnya RUU HIP ke fase pembahasan berikutnya sepanjang belum dicantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 sebagai salah satu konsideran di dalam RUU dimaksud. Dalam pandangan Nasdem, konsideran ini harus tetap dicantumkan dalam RUU HIP sebagai salah satu bentuk akomodasi kepentingan dan kedewasaan politik DPR, ujar Ali lewat keterangan tertulis hari Senin 18 Mei. 3. PKS meminta TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 untuk dimasukkan ke konsideran. Fraksi PKS juga menyatakan menolak tidak dimasukkannya TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 tentang larangan ajaran komunisme /Marxisme-Leninisme ke dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila. Sikap ini disampaikan secara resmi oleh fraksi PKS saat pengesahan RUU HIP menjadi inisiatif DPR pada rapat paripurna DPR RI Selasa 12 Mei. Menurut Ketua Fraksi PKS Jajuli Juwaini, TAP MPRS 25/MPRS/1966 yang masih berlaku hingga saat ini menyiratkan bahaya laten PKI dan ideologi komunisme yang jelas-jelas menjadi ancaman ideologi Pancasila. Menurutnya, jika bicara haluan ideologi Pancasila harus dibunyikan dengan tegas soal larangan PKI dan ideologi komunisme di Republik Indonesia.
Jangan abaikan bahaya laten komunisme. TAP MPRS 25/1966 secara resmi masih berlaku karena bahayanya mengancam bangsa Indonesia sampai dengan saat ini. TAP MPRS tersebut dalam hierarki perundang-undangan berada di atas undang-undang dan di bawah undang-undang dasar. Jadi sudah semestinya menjadi rujukan, kata Jajuli. Apalagi TAP MPRS 25 tahun 1966 itu berkaitan erat dengan sejarah Pancasila sehingga setiap 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. PKI pernah ingin mengganti ideologi Pancasila tapi gagal. Menjadi aneh menurut fraksi PKS jika TAP MPRS yang penting itu tidak dijadikan konsideran. Berbicara ideologi Pancasila harus berani secara tegas menolak anasir-anasir yang mengancam keberadaannya, tegas Jajuli. Oleh karena itu, fraksi PKS meminta secara tegas agar TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dimasukkan sebagai konsideran RUU HIP. Kedepan dalam pembahasan RUU, fraksi PKS akan terus berkomunikasi lintas fraksi agar memiliki kesamaan pandangan tentang pentingnya TAP MPRS tersebut, dan kami dengan sejumlah fraksi berkomitmen untuk mengusulkan hal yang sama, imbuhnya. 4. RUU HIP tanpa TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Berdasarkan draft tersebut, RUU HIP ini diajukan pemerintah karena belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur haluan ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman kehidupan dan bernegara. Namun, dalam RUU HIP itu tidak ada TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 tentang larangan ajaran komunisme /Marxisme-Leninisme yang tercantum dalam konsideran. 5. PDI imbuh fraksi yang menolak untuk tidak membesarkan isu PKI di RUU HIP. Sementara itu, Wakil Ketua MPR fraksi PDIP Ahmad Basara menjelaskan fraksi yang menolak seharusnya tidak perlu khawatir dengan isu kebangkitan PKI. Menurutnya, PKI tidak mungkin bangkit di masa kini. TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena itu, tanpa disebutkan dalam RUU haluan ideologi Pancasila pun, organisasi terlarang ini dan ajaran-ajaran komunisme tidak mungkin lagi bangkit kembali dengan cara-cara apapun, kata Basara. Demikian berita Cakrabuana News kami sampaikan. Semoga Anda berkenan mengikuti terus sajian berita-berita kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.